Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi mas-mas semuanya. Di rumah atau di UNY nih Mas Robi? Di UNJ Mas baru sampai. Di kantor ini Mas Iskandar? Gimana Mas? Di kantor, di fakultas. Ya wisuda. Oh, ikut wisudanya. Okay. Ya nanti disambi pokoknya. Kenalan Mas. Ada Bu, tinggal klik gitu. Mantap, semangat Mas Iskandar. Kalau wisuda itu per fakultas apa digabung jadi satu tuh? Jadi satu, tapi kan karena masa kan nanti tiap fakultas dipanggil. Oh, berarti Mas Pras dengan Mas Pras buatan di situ. Bobi Prasetyo tugas ora wi Prasetyo takoni wae. Tugas soalnya tugas. Ya paling lagi ribet. Ya gitu Mas, sudah mau mulai tak sambi ya. Oke, siap.
Persiapan 1 menit lagi. Upacara akan dimulai. Mohon perhatian, petugas pada posisi. Upacara siap dimulai. Mohon perhatian, Rektor, Wakil Rektor, Ketua Senat, Ketua Umum DPP IKA, serta anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Universitas Negeri Yogyakarta, berdoa membangun negara, adanya semata sila, membangun pendidikan dan lapian, ekonomi yang berbagi samiji, untuk hidup sukan juga bisa lestari di jodang, anak jodi
Ya, selamat pagi. Oke, Prof. Pagi Pak. Ya, baik, bisa kita mulai ya. Nanti ini saya paralel karena ada wisuda ya. Lanjut yang harus presentasi, persilahkan ya. Ya, silakan ada yang mengatur moderator satu ya. Monggo tim yang presentasi. Yang kemarin belum, semoga. Siapa? Nunggu Mbak Khadijah ini kalau saya Mas. Di WA dulu Mas kalian. Yang kemarin belum apa? Ya. Ini kelihatannya Mbak Khadijah sudah mulai masuk nggak masuk? Bentar Mas, dipindah laptop dulu. Oh ya, siap. Oke, sembari untuk yang tim yang lain mau mempersiapkan presentasi. Setelah nanti Mas Oki presentasi, bisa dilanjutkan tim lain yang belum. Kemarin yang baru maju dari Aziz
Mungkin saya dulu bisa ya Mas. Oke, monggo Mas Sofi, kami silakan dengan Mbak Khadijah ya. Mbak Khadijah, ini saya share screen ya Mbak. Konfirmasi Mbak Khadijah sudah? Iya, Mas. Oh ya, siap. Oke. Siap. Oke, Mas Sofi sama Mbak Khadijah, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Putu untuk kesempatan di pagi hari ini dan untuk teman-teman yang hari ini tetap semangat. Saya izin untuk mempresentasikan tentang tujuan pembelajaran vokasional dari tim saya Obi Zamisak dan juga Mbak Khadijah Safinatur Rohmah. Nah, ini saya memulai dari sebuah fakta ya. Ternyata di TVET itu memang selalu berkembang, di mana pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan harus sedinamis ekonomi dan masyarakat yang dilayani. Di sini maksudnya seperti apa? Maksudnya perubahan percepatan dalam teknologi dan pola kerja, pertumbuhan demografis dan ekspektasi sosial dan banyak faktor lainnya mendorong kebutuhan mereformasi dan memperluas TVET. Sehingga TVET itu memang harus selalu diupdate mengikuti dari kebutuhan ekonomi dan juga sosial. Sedangkan konsep pembelajaran vokasi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi lebih dikenal seluas di komunitas TVET global dan diperlukan solusi untuk implementasinya. Nah, di sini bisa kita garis bawahi ada 2 poin. Yang pertama, dinamis secara ekonomi dan sosial. Kemudian dari sini kita membutuhkan sebuah solusi untuk mengimplementasi dari TVET. Kenapa TVET ini harus berkembang? Pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan TVET adalah istilah yang digunakan oleh UNESCO untuk mendefinisikan dan mencangkup apa di wilayah geografis yang berbeda di dunia dan dalam konteks yang berbeda. Dikenal secara bervariasi sebagai pelatihan pemagangan, pendidikan kejuruan, pendidikan teknis, pendidikan kejuruan teknis, TVE, pendidikan kerja, pendidikan pelatihan kejuruan, pendidikan karir dan teknis, pendidikan tenaga kerja atau pendidikan tempat kerja. Nah, di sini kalau kita melihat tadi ada dua garis bawah ya, mulai dari sosial dan juga ekonomi. Di sini ada beberapa variasi ya, beberapa variasi di mana ini untuk menghadirkan solusi TVET tersebut. Untuk menyepakati istilah referensi umum peserta Kongres Dunia UNESCO tentang pendidikan dan pelatihan teknik kejuruan di Seoul, ini tahun 99 memutuskan bahwa istilah terbaik dan paling komprehensif untuk digunakan adalah pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan atau TVET. Nah, oleh karena itu, karena merupakan sebutan yang secara resmi ditetapkan oleh UNESCO, kami akan menggunakan akronim TVET di seluruh volume ini. Nah, jadi di buku-buku yang kemarin Prof. Putu kirim, jadi TVET ini menjadi sebuah istilahnya kesepakatan bersama secara global, di mana seluruh pendidikan kejuruan dan teknologi ataupun teknis ini dikenal dengan yang namanya TVET, sehingga definisi TVET ini sudah disepakati secara global. Nah, ternyata di setiap negara memiliki tujuan yang berbeda ya. Di Australia itu tinjau pemerintah baru-baru ini terhadap produk TVET ya dari Dewan Mutu Nasional ini berfokus pada perluasan definisi kompetensi untuk memasukkan kemampuan untuk mentransfer dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan ke situasi lingkungan yang baru. Selain itu fokusnya pada struktur pekerjaan saat ini berbagai negara menghindari masalah dan karenanya menantang sifat pekerjaan masa depan. Nah, kami berpendapat bahwa pembelajaran kejuruan
efektif terdiri dari dua dimensi yang sama pentingnya. Yang pertama, pembelajaran sebagai perolehan pengetahuan kejuruan dan pembelajaran sebagai aplikasi kontekstual. Di sini ada pun politik, sosial, dan juga budaya dari pengetahuan itu. Sehingga ini penting ya, yang namanya pembelajaran kejuruan itu harus inovatif dan menyesuaikan dengan kontekstual di suatu negara. Contohnya di Indonesia sendiri juga kita tidak bisa mensamaratakan dengan yang ada di Australia, Amerika, ataupun di beberapa negara yang lainnya, karena di Indonesia sendiri memiliki sosial politik dan budaya yang berbeda dengan negara yang lainnya. Sehingga ketika kita mengadopsi pendidikan TVET dari luar negeri untuk dibawa ke Indonesia, kita harus menyesuaikan kembali. Terkadang juga skill-skill yang dibawa dari luar negeri, yang di luar negeri itu rame, misalkan sedang tren apa gitu kan, dibawa ke Indonesia belum tentu sesuai, sehingga ini membutuhkan penyesuaian tergantung dari kontekstual, sosial, dan juga politik. Nah, aspek teoritis kejuruan kita mengenal tentang berbagai aspek ya, institusi-institusi sosial dan elemen inheren dari tatanan sosial yang mendefinisikan perilaku institusi sosial tersebut dapat diinterpretasikan dalam kerangka sistem pengetahuan yang tertanam yang menginformasikan dan diinformasikan oleh norma dan praktik struktur. Ini diambil dari Berger dan Luckman tahun 1966 dan juga Volk-Belati tahun 2003 mengamati hubungan yang ada antara pendidikan dan identitas, bahwa peserta didik dipengaruhi oleh cara mereka memahami diri mereka sendiri dan memahami identitas mereka sebagai peserta didik dalam kaitannya dengan pendidikan, baik formal maupun informal. Pembelajaran yang mendalam membutuhkan belajar yang mau dan mampu mengambil identitas baru di dunia untuk melihat dunia dan bertindak dengan cara baru. Dan di sini aspek-aspek ini tentunya dipengaruhi kembali dengan kontekstual tadi secara sosial dan juga budaya. Untuk slide berikutnya saya persilahkan oleh Mbak Khadijah untuk melanjutkan. Terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Mas Obi memberikan waktu untuk saya. Selanjutnya itu tujuan TVET dalam keterlibatan pembelajaran. Tujuan di sini mempengaruhi pembelajaran. Volk dan Kilpatrick pada tahun 2000 dalam diskusi mereka tentang modal sosial mencatat bahwa komunitas mengakses pengetahuan dan sumber daya identitas untuk tujuan mereka sendiri. Hasil penelitian menemukan bahwa cara tujuan belajar berinteraksi dengan identitas peserta didik berdampak pada jenis identitas yang diberlakukan dalam pengalaman belajar. Lalu peserta didik berbicara tentang bagaimana mereka mempertahankan identitas mereka saat belajar dan strategi yang mereka gunakan. Misalnya belajar di luar lokasi sehingga tidak perlu secara fisik berada di kampus atau mengidentifikasi mentor lokal untuk mendukung program studi individu. Lanjutnya, Mas. Terus realisasi TVET di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi TVET di Indonesia itu sistem TVET seperti yang dibentuk di kedua negara, akreditasi, kebijakan, dan struktur, dan bagaimana ia berinteraksi atau tidak dengan kegiatan yang dilakukan ini. Jadi asumsi awal yang mendasari bab ini seperti yang terlihat melalui lensa orang Barat yang ingin menggambarkan perbedaan budaya lain tentang pembelajaran dan panggilan untuk membuat serangkaian poin kepada orang Barat lainnya tentang sistem TVET Barat. Di sini Indonesia memiliki gap antara industri dengan pembelajaran kejuruan. Dapat dilihat di beberapa mata pelajaran atau kuliah yang sudah tidak relevan dengan industri sehingga mereka harus belajar di luar sekolah. Hal ini didasari karena birokrasi untuk merubah kurikulum dengan cepat sulit dilakukan. Berbagai kepentingan bottom up atau pemerintah di atas pembuat TVET tidak dapat secara adaptif melakukan perubahan. Lanjut, Mas. Sebelumnya, Indonesia dan sistem TVET itu sendiri. Dalam hal sistem TVET, kami menemukan bahwa
sebagian besar literatur berbasis bahasa Inggris yang bersedia untuk peneliti Barat mengambil kemiringan komparatif beroperasi dengan asumsi bahwa negara Asia ini seperti banyak negara lainnya adalah dunia Halo Mbak Khadijah. ketiga dan oleh karena negara berkembang. Halo Mbak. Oh, koneksinya Mas. Cek. Iya. Halo. Ya, diulangi. Mungkin ya. Ya, lanjut Monggo Mbak. Mbak. Lanjut Mbak. Ya, lanjut Mbak. Halo. Lanjut. Udah. Oke. Jadi asumsi seperti itu sulit dilakukan atau diadopsi mentah-mentah. Hal ini dipengaruhi dengan budaya dan kondisi sosial yang tidak sama dengan TVET negara yang diadopsi. Ini yang membuat TVET di Indonesia lebih spesial dalam implementasi adopsi dari luar negeri. Terus slide selanjutnya, Mas. Di sini ada 6 tahapan penyesuaian TVET yang dengan industri. Yang pertama itu matchmaking dengan industri. Yang kedua menyesuaikan dengan tren revolusi industri. Yang ketiga mengadopsi job desk di industri. Yang keempat itu meningkatkan skill peserta didik dalam adaptasi. Yang kelima melakukan FGD kebutuhan skill baru di industri. Yang keenam diajar oleh praktisi industri yang sebenarnya. Mungkin itu dari kelompok kami. Ya, itu dari kajian di kelompok kami. Jadi memang TVET di Indonesia adopsinya memang cukup spesial. Jadi tidak bisa misalkan di luar negeri kita langsung mengadopsi skill-skill yang sedang tren, sedang dibutuhkan di luar untuk bisa diimplementasikan di Indonesia. Sehingga perlu penyelarasan dan juga kita perlu sering-sering melakukan matchmaking dengan industri supaya skill-skill yang kita ajarkan di TVET kepada peserta didik itu selalu up to date seperti itu. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih Mbak Khadijah dan juga terima kasih teman-teman sudah mengikuti presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Mas Ovi dan Mbak Khadijah atas presentasinya. Semoga Prof. Ya, coba dari slide pertama ya. Mungkin ada perlu yang diperbaiki ya. Ya, oke. Ini sudah benar yang pertama bahwa TVET itu harus sedinamis ekonomi ya masyarakat yang dilayani. Kemudian sedinamis pengembangan SDM ya. Jadi mungkin ditambahkan ekonomi, pengembangan SDM ya, pembangunan ya secara menyeluruh. Karena pembangunannya tidak hanya di ekonomi ya. Ada pembangunan fisik, pembangunan pendidikan ya. Kemudian bisa politik juga bisa ya. Nah, industri ya. Sudah pasti itu. Nah, itu sehingga perubahan cepat dalam teknologi, kemudian pola kerja, pertumbuhan demografi ya, ekspektasi sosial itu betul sudah ya, untuk mendorong kebutuhan untuk mereformasi ya, untuk memperluas TVET sudah betul itu ya. Nah, sedangkan konsep pembelajaran vokasional ya, jangan vokasi. Karena vocational learning ya, jadi tidak vocation learning. Yang berkelanjutan dan inklusif menjadi lebih dikenal luas di komunitas TVET global. Oke, itu perbaikannya yang slide 1 itu. Kemudian di slide 2, ya, pendidikan dan pelatihan teknis jangan pakai kejuruan.
tapi pakai vocational. Karena kejuruan itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan juru, ya, atau operator, ya. Jadi TVET untuk seluruh, ya. Jadi kejuruan itu ganti dengan vokasional ya kalau di Indonesia kan. Ya. Nah, kemudian pada waktu penetapan TVET di Seoul, itu UNESCO bersama ILO, ya. Ya, buka dokumen resminya itu UNESCO dan ILO. Jadi oleh UNESCO dan ILO, ya. Nah, itu kalau UNESCO kan pendidikan. Kalau ILO itu kaitannya dengan labor, ya. International Labor. Dan pada waktu itu memang kemudian ditetapkan bahwa TVET itu menjadi istilah yang paling tepat, ya, untuk kebutuhan pendidikan untuk semua, pendidikan dan pelatihan untuk semua, atau education for all itu. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, program studi S2 PTEI, ya, program studi S2 PTEI itu adalah cabangnya, ya, cabangnya dari ilmu TVET gitu, ya, cabangnya dari ilmu TVET. Maka saya perlu mengingatkan nanti kalau mengembangkan kajian, ya, kajian di bidang untuk tesisnya, ya, jangan lupa untuk mengkaitkan setiap kajian dengan, ya, masalah-masalah kebekerjaan. Jadi tidak cukup kalau kajiannya hanya bidang keteknikannya saja, ya, atau engineeringnya saja. Maka setiap ada kajian engineering, pertanyaannya untuk apa? Kaitannya dengan kebekerjaan, kaitannya dengan pengembangan personal seseorang. Karena pengembangan personal seseorang kemudian merujuk istilah TVET personal, ya. Maka muncul ada istilah TVET personal. Jadi TVET personal itu adalah TVET yang dikembangkan untuk mengembangkan potensi peserta didik, skill peserta didik, kemudian habit kerja peserta didik, kemudian pemahaman peserta didik dengan pekerjaan, ya, abilitas peserta didik untuk bisa berkembang karirnya di dunia kerja, gitu. Ya, TVET itu. Ya. Nah, atas kemampuan dan skillnya, setelah dia dilatih dan dididik, kemudian bisa membuat, ya, perangkat-perangkat teknologi atau perangkat-perangkat pendukung untuk bekerja, begitu. Jadi TVET itu bukan membuat alat, ya, bukan membuat sistem, bukan itunya, tetapi mengembangkan manusianya yang bisa mengembangkan sistem, yang bisa mengembangkan perangkat untuk bekerja, begitu, ya. Itu TVET itu. Ya. Jadi masih banyak orang keliru mengartikan pendidikan vokasional itu adalah pendidikan untuk membuat alat, gitu, ya. Untuk membuat sistem, ya. Ya. Itu bukan itu. Saya ingin juga mengingatkan sebenarnya teman-teman yang di PTEI ini. Karena tampaknya juga masih ada yang belum pas, ya, pemahamannya. Jadi pemahamannya baru membuat sistem kemudian berhenti, gitu. Baru membuat entah sistem-sistem operasi, kemudian sudah berhenti di situ. Jadi S2 PTI namanya di depan ada pendidikan, ya. Jadi harus ada kajian untuk apa? Kaitannya dengan pengembangan personal, gitu, ya. Nanti tolong ini perhatikan saudara-saudara semua, ya. Silakan nanti mau mengembangkan apa, ya, mengembangkan engineering apa, kaitannya dengan informatika, kaitannya dengan elektronika, maka harus diteruskan engineering rekayasa itu untuk pengembangan personal apa, sehingga di situ masuk unsur pendidikannya, ya.
Jadi masuk unsur pendidikannya. Nah ingat, pendidikan itu pasti berkaitan dengan manusia gitu. Jadi tidak hanya berkaitan dengan alat atau sistem ya. Nah dari TVET itu kemudian mewadahi betul ya istilah TVE, kemudian UE, VET ya, CTE, kemudian Work Education ya. Nah itu udah betul itu tadi UNESCO dan ILO ya, tambahkan itu. Oke, slide yang keempat. Tinjauan pemenuhan baru terhadap produk TVET berfokus pada perluasan definisi kompetensi, maksud teman-teman untuk mentransfer, menerapkan keterampilan. Ya, di dalam definisi dari American Association Vocational ya, memang skill itu menjadi yang paling depan ya. Nah, sekarang mengapa? Itu saudara-saudara harus paham. Pada saat kita bekerja, memecahkan masalah ya, yang akan paling dikedepankan itu adalah skill ya. Ya, jadi skill itu adalah sesuatu yang jadi individual ability to perform gitu. Skill itu adalah sesuatu yang diperformkan. Ya, contohnya begini. Katakan pemain bulu tangkis ya. Ingin membunuh lawan, ingin menempatkan yang bola yang tepat itu. Di dalam pikirannya sudah ingin itu. Tapi hasilnya belum tentu. Karena hasilnya itu berdasarkan perform skill yang ditampilkan pada saat dan waktunya itu gitu. Ya. Itu alasannya kenapa kemudian di vocational itu skill ditaruh di depan. Ya. Nah, apakah bisa skill tanpa pengetahuan? Tidak bisa, harus ada pengetahuannya. Tetapi apakah orang yang punya pengetahuan otomatis skillnya sama dengan apa yang diketahui? Tidak ya, tidak gitu. Kita punya pengetahuan tetapi di lapangan belum tentu bisa mempraktekkan semua dengan cermat dan tepat gitu ya. Jadi orang yang skill yang terampil itu adalah orang yang cermat dan tepat menggunakan pengetahuannya. Ya. Nah, contoh, nanti saudara akan ketemu orang, ya, punya pengetahuan bagaimana berkomunikasi, tetapi pada saat ketemu belum tentu loh ya, komunikasi Anda akan sukses 100% ya. Nah, orang-orang yang hebat dan terampil itu adalah orang yang berhasil 100% gitu. Gambaran idealnya seperti itu ya. Ya. Selain itu, fokus sempit dari struktur pekerjaan saat ini di berbagai negara menghindari masalah karenanya menantang sifat pekerjaan masa depan ya. Nah, oke. Belakangan yang sekarang banyak didiskusikan kan link and match masih itu sudah masalah udah lalu ya, tahun 78 sudah bicara itu. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Yang penting itu adalah link and match for the future. Tadi sudah disinggung oleh Obi ya. Jadi match for the future, tantangan pekerjaan itu. Ya, sehingga pada akhirnya yang perlu dilakukan itu adalah rematching ya. Ya. Jadi rematching, nah yang dinamis gitu. Yang selalu update ya. Ya. Oke. Kemudian di bawahnya kami berpendapat pembelajaran vokasional yang efektif ya. Terdiri dari, jadi kejuruannya itu ganti saja dengan vocational sehingga nanti mencakup semua. Jadi kejuruannya itu sudah ada di dalam vocational ya. Nanti kalau memang membahasnya khusus SMK, pakai kejuruan boleh, benar itu. Kalau memang sudah membahas khusus tentang ke-SMK-an ya. Tapi kalau masih umum, pakai vocational. Karena akan mencakup baik di SMK maupun di pendidikan tinggi ya. Termasuk juga nanti di pelatihan teknis ya. Oke. Pembelajaran vocational yang inovatif ya. Pengakuan akan peran jaringan sosial, peningkatan kepercayaan diri ya. Pemerolehan dan pengelolaan pengetahuan yang efektif, didukung oleh desain kurikulum dan pedagogi yang tepat. Nah,
pedagogi itu peda itu artinya anak-anak, gogi itu yang memimpin. Jadi kalau pendidikan itu diselenggarakan ketergantungannya kepada guru sangat tinggi itu pedagogi. Ya, tapi kalau pendidikan itu sudah diselenggarakan lebih melepas atau mengurangi ketergantungannya terhadap guru itu sudah ke andra ya, andragogi. Jadi sudah untuk yang dewasa. Ya, jadi untuk yang pendidikan untuk anak dewasa itu menggunakan andragogi. Sebenarnya yang kita harapkan pendidikan di vokasional itu sudah ke andragogi, sudah ke hyudagogi ya, tidak di pedagogi lagi. Karena kalau di pedagogi itu anak itu akan bergantung terus kepada guru, kemandiriannya rendah ya. Ini kalau di TVET itu pedagogi itu sudah tidak mencukupi ya, konsep pedagogi tidak mencukupi lagi. Lanjut. Institusi sosial elemen-elemen inheren tantangan sosial mendefinisi perilaku institusi sosial tersebut dapat diinterpretasikan dalam kerangka sistem pengetahuan yang tertanam, yang menginformasikan dan oleh norma struktur ya. Mengamati hubungan antara pendidikan dan identitas. Nah ini, saya di kampung akan disebut Pak Guru gitu, karena sehari-hari pekerjaannya mengajar gitu ya. Kemudian Obi disebut mungkin Pak Robot nih karena kerjanya di robot gitu. Nah, jadi pekerjaan kemudian memberikan identitas gitu. Ya, Pak Dokter gitu. Bahkan kalau di Jawa kita suaminya dokter, istrinya juga disebut Ibu Dokter ya. Suaminya guru, istrinya juga disebut Ibu Guru gitu. Jadi di situ ada kemelekatan identitas dan pekerjaan ya. Ini yang kemudian menyebabkan kita menjadi memiliki norma-norma kerja ya. Norma-norma kerja sehingga tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan norma. Itu bagus ya. Ada identitas. Ya. Masa sih ada di kampung disebut Pak Pencopet gitu ya. Pencopet sebagai pekerjaan itu kan tidak gitu. Ini bagus sananya. Jadi cocok konsepnya dengan budaya kita ya, dengan kultur kita itu. Jadi identitas. Maka ada buku ya, silakan nanti kalau mau baca work identities ya. Work identities. Ya. Itu bahkan di dalam satu bidang pekerjaan yang sama juga nanti ada identitas spesifik lagi gitu. Ada identitas yang spesifik lagi. Ya. Jadi butuh pembelajaran yang mendalam, ya, kemudian mampu mengambil identitas baru ya. Itu bagus itu, nanti dipahami dan dikembangkan ya, dan penting digunakan untuk diri Anda masing-masing ya, untuk diri Anda. Misalnya saya sekarang di PTK ya, di vokasional. Kemudian saya mulai membangun pencari identitas sebagai guru besar pembelajaran dan filsafat gitu ya. Jadi agar kita dikenal oleh UPI, oleh UNP, oleh UNES, UNESA ya, oleh UNM gitu, dikenal sebagai memiliki keahlian di bidang filsafat pendidikan vokasional gitu. Nah, itu cara-cara untuk mencari identitas yang kemudian menjadi keunikan dan keunggulan ya. Ya, lanjut. Tujuan di sini mempengaruhi pembelajar ya. Oke. Nah, saudara-saudara, kenapa saya meminta panjenengan membahas tujuan pendidikan ya? Tujuan TVET. Agar nanti tujuan pembelajarannya benar gitu loh. Ya, di dalam mengembangkan pembelajaran itu tujuannya benar gitu. Jadi tidak keliru. Di dalam langkah mengikuti pendidikannya itu benar. Ya, jadi di dalam menulis tesis itu juga benar gitu. Dan memenuhi ruang lingkup ya yang sesuai ya.
Lanjut, berbagai faktor yang mempengaruhi, ada akreditasi, kebijakan ya. Mungkin yang lebih luas disebut sebagai konteks ya. Jadi konteks itu segala eksternalitas yang berpengaruh kepada sistem TVET. Ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu disebut konteks ya. Ada bentuknya, ada regulasi, kemudian ada perubahan teknologi ya. Kemudian ada katakan agreement antar negara ya. Kemudian pola-pola kerja yang baru. Ya. Itu namanya konteks. Konteks itu segala eksternalitas yang berpengaruh pada sistem pendidikan. Ya. Terus slide yang kedua dari terakhir. Faktor yang mempengaruhi masih yang terakhir aja. Ya. 6 tahapan penyesuaian TVET dengan industri ya. Baik, saudara-saudara, ini konsepnya silahkan dipegang dengan industri gitu ya. Maka kata industri itu harus diperluas lebih ke dunia kerja ya. Jadi lebih kepada dunia kerjanya kata industri, TVET dengan industri gitu ya. Itu lebih kearahkan ke dunia kerja. Karena dunia kerja kita di Indonesia tidak hanya industri gitu ya. Dunia kerja kita sangat luas, tidak hanya industri. Ya. Ya. Sampai ke dunia kerja yang paling mikro ya. Justru itu yang daya tahannya terhadap masalah-masalah global itu kuat ya. Ya. Coba sekarang perhatikan ini di sepanjang Jalan Kejayaan itu kan banyak sekali usaha-usaha yang bukan industri ya. Ada penjualan handphone, ada dagang lotek ya, ada dagang pecel lele, ada macam-macam, belum masuk lagi ke pasar ya, pasar Beringharjo. Jadi ekonomi rakyat kita itu ada di situ dan itu menjadi kekuatan ekonomi yang ada di akar ya, di akar rumput. Jadi kata industri itu memang cocok untuk di Jerman ya, atau di Amerika, di negara maju karena mereka nggak punya sistem ekonomi rakyat yang ada di Indonesia. Jadi oleh karenanya pola-pola pikir pengembangan TVET dengan kata industri itu diperluas ya, diperluas. Jadi arahnya kepada dunia kerja ya. Ya. Di Jerman nggak ada nggak tahu ada profesi tukang pijit, nggak ada. Fisioterapi, bro. Ya, tapi pakai fisioterapi kan, pakai Iya. alat, tidak seperti yang ada di tempat kita, dah. Ya, betul. Di Prambanan ada salah orang bapak ya, saya biasanya juga ke sana itu sehari itu 12 ya, paling tidak 12 pasiennya. Kalau kita tidak daftar nggak dapat. Kita daftar jam berapa di jadwal harus datang jam itu. Sekarang coba hitung penghasilannya 12 kali 100.000 ya. 1.200.000 di tangannya per hari. Sebulan berapa? 36. 36 juta. Padahal apa anunya? Alatnya yang dipakai apa? Hanya telunjuk sama jempolnya. Hanya telunjuk dan jempolnya yang dia pakai. Yang secara fisik ya. Tentu di balik itu kan kepekaan dan knowledge yang dimiliki. Ya. Nah, itu matchmaking dengan industri oke. Nanti tambahkan lagi ya matchmaking dengan yang non industri ya. Ya, non industri termasuk service ya. Termasuk service, pariwisata itu service ya. Nah, tuh.
Kemudian setelah itu baru job description ya. Nah, nanti ada job, ada task ya. Ada job, ada task itu. Nah, untuk lebih paham lebih dalam tentang itu, baca Dakum ya. Buku Dakum. Ya. Baca buku Dakum, nanti FGD itu ada di dalamnya. Ya, detail sekali buku Dakum itu. Dakum besar, huruf besar, DC, DAC, ya, huruf besar semua. Developing kurikulum gitu. Developing kurikulum ya. Kemudian melakukan FGD dengan skill baru, ya akhirnya di situ menemukan itu list skill ya, dan kemudian dari situ menghasilkan skill-skill yang dibutuhkan, atau kalau di dalam ke-SMK-an itu namanya kompetensi dasar ya, yang dibutuhkan, dan kemudian menyesuaikan dengan tren revolusi industri. Itu yang nomor 2 ya, tren revolusi industri oke. Kemudian meningkatkan skill peserta didik dalam adaptasi. Nah, coba itu dikasih bold adaptasi. Adaptasi itu konsep konstruktivisme ya. Baca teori konstruktivisme. Ya. Jadi adaptasi itu konsep teori konstruktivistik ya. Jadi di situ ada 2 hal besar, asimilasi dan akomodasi namanya. Jadi adaptasi itu ada 2 komponennya, asimilasi dan akomodasi. Ya. Asimilasi dan akomodasi. Asimilasi itu kalau sekarang saya ngomong begini, ya, Robi dan kelompoknya tadi menyajikan itu, asimilasi itu tadinya saya punya pengetahuan. Dengan dipaparkan slide ini, pengetahuan saya bertambah. Gitu. Itu namanya proses asimilasi. Kemudian kalau pengetahuan saya bertambah, kemudian saya punya pengalaman baru ya. Ya. Nah itulah konstruktivisme ya. Konstruksinya. Maka belajar, ya orang disebut belajar jika ada tambahan pengalaman dan tambahan pengetahuan gitu. Itu baru bisa disebut sebagai belajar. Ya. Jadi kemudian disebut secara umum disebut dengan perubahan tingkah laku ya. Jadi teori konstruktivistik itu ya. Baca teori konstruktivistik. Oke, dari saya itu tambahannya. Baik Prof, terima kasih atas tambahan, dan juga mungkin teman-teman nanti ada beberapa buku rekomendasi kita bisa cari ya. Baik, seperti itu saya kembalikan ke Mas Taufik sebagai moderator. Ya, silakan ada diskusi lagi dengan. Oke, semoga teman-teman bila ada yang ingin bertanya atau memperjelas kembali. Ya, saya ingin bertanya Pak Taufik. Semoga Pak Risman. Terima kasih. Di sini kita ketahui bersama bahwa SMK merupakan salah satu dari sekian lembaga yang merujuk ke vokasional. Sekarang setahu saya itu ada program di SMK itu yang namanya SMK Membangun Desa. Jadi kalau kita kaitkan dengan kurikulum yang berlaku di Mendikbud terhadap SMK ini, itu ada 2. Yang pertama kurikulum aktual yang tampak itu ataupun yang berkaitan dengan mata pembelajaran. Yang kedua adalah kurikulum hidden kurikulum yang tersembunyi yang kaitannya dengan lingkungan misalnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan program yang ada sekarang itu SMK Bangun Desa, itu kira-kira kalau kita kaitkan dengan pembelajaran vokasional ini apa masuk ke ranah dunia usaha atau dunia industri, atau ini bagaimana ini Pak? Terima kasih Prof. Itu saja dari saya. Baik. Jadi tujuan pokok dari pengembangan pendidikan vokasional itu adalah pada kesejahteraan ya. Jadi pendidikan vokasional
ya dikembangkan. Satu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya. Kedua, ya mengatasi pengangguran, ya. Ketiga, secara kewilayahan meningkatkan PAD, ya, pendapatan asli daerah. Bisa juga pendapatan asli desa, gitu ya, kalau kita kecilkan lagi skupnya. Nah, pengembangan desa kaitannya dengan kesejahteraan, ya, ini sangat tepat menggunakan pendekatan-pendekatan pendidikan vokasional, dan salah satunya kejuruan, ya, SMK. Kalau SMK membangun desa, tentu tidak hanya SMK, kita juga universitas sebaiknya juga ikut terjun ke desa, gitu ya, membangun desa. Pasca sarjana kemarin kita sudah menetapkan, ya, membina desa Tinalah, ya, desa wisata Tinalah di Kulon Progo, ya, untuk menjadi desa binaan, gitu. Dan nanti kita akan bina terus itu pengembangannya, sehingga nanti di situ kesejahteraan masyarakatnya meningkat, kemudian layanan masyarakat terhadap wisatawan, ya, benar, ya, terarah, kemudian sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelayanan, ya. Kemudian masyarakat semakin memiliki wawasan, ya, tentang pariwisata yang baik dan benar, gitu. Jadi kita sedang memberikan itu. Nah, saya juga sedang membuat usulan proposal penelitian dan PPM, ya, untuk membina desa Segajih di Kulon Progo, ya. Jadi desa Segajih itu ada di Kokap, ya, agak jauh juga di Waduk Sermo, ke barat juga agak naik. Desa itu menyediakan tempat penginapan untuk anak-anak yang ingin menengok rumah nenek, itu istilahnya, ya. Jadi ada visiting di situ selama 2-3 hari. Kemudian di situ dia hidup bersama dengan masyarakatnya, ikut ke ladang, ya, ikut, nanti juga ada camping ground-nya, gitu. Itu saya sedang membina itu. Nah, Indonesia itu punya keunikan di sana. Kalau kita ke Bali, banyak sekali itu desa wisata. Di daerah Bangli ada namanya Penglipuran, ya. Nanti coba Anda searching di googling itu, desa Penglipuran. Desa Penglipuran itu setahun pendapatannya dulu aja 25 miliar, ya, pendapatan desanya. Jadi orang-orang desa di sana nggak perlu kemana-mana bekerja. Jadi orang desa itu cukup ada di desanya, kemudian menata desanya, uang datang, gitu, ya. Tamu-tamu asing datang, ya. Sekarang ini kan trennya media sosial ini selfie, ya. Tempat selfie, tempat yang indah, ya. Nah, itu kemudian di daerah Denpasar nanti ada pantai, dan di Denpasar itu ada Kute, ya. Dan Nusa Dua yang sekarang baru banyak juga dibicarakan kan Pantai Pandawa, ya. Itu Pantai Pandawa juga pendapatannya dulu 15 miliar, ya, setahun. Jadi yang lola itu desa, yang menjadi pelayan tamunya warga desa, gitu. Jadi sepenuhnya dikelola oleh desa. Jadi SMK membangun desa itu sesuai, ya, sangat bagus, ya. Jadi mulai juga menyadarkan siswa anak-anak SMK itu untuk semakin peka, ya, bagaimana membangun desanya, ya, dengan berbagai potensi sesuai dengan wilayahnya. Gitu, Risman. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan yang lain.
Masih ada? Boleh bertanya satu lagi, Prof? Silakan. Ya, ini kan sekarang di desa-desa itu sudah dikucurkan dana oleh Kementerian Pedesaan dalam bentuk itu kalau di desa saya hampir 1,5 miliar lah gitu. Nah, di situ ada salah satu penempatan keuangannya itu untuk BUMG. Ya, Kalau istilahnya kalau dikaitkan Bum- secara nasional itu BUMD gitu. Nah, ini BUMDes, apa? ya. Kalau misalnya kita memanfaatkan peluang ini seperti kaitannya dengan SMK Bangun Desa tadi, ini apakah faktor yang bisa mendukung terlepas dari regulasi yang ada sekarang gitu, Pak? Itu saja, Pak. Ya, satu ya faktor pendukung organisasi di desa, ya, gitu. Kemudian komitmen desa, kepemimpinan di desa, ya. Kemudian sumber daya lah gitu ya, sumber daya desa. Kemudian potensi desa gitu. Itu faktor yang sangat penting. Dan kesadaran masyarakatnya harus dibangun, kesadaran yang harus bersifat kolektif ya. Apa yang mau dikembangkan di desa, ya. Misalnya kerajinan, pertanian, ya, perkebunan, atau mungkin ada tambang, ya. Kita juga nggak tahu kan, masing-masing daerah kan ada potensi dan identifikasi potensinya. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat desa itu ya harus mengembangkan kepemimpinan kolektif kolegial di desa, dan kemudian dari situ masyarakatnya diajak bersama untuk membangun desanya dan membangun kesejahteraannya, ya. Jadi faktor-faktor itu yang sangat penting. Kebersamaan, ya, persatuan itu penting, ya. Kita tahu ada hal yang sering juga membuat desa itu pecah, pemilu, ya, pemilu gitu. Nah, itu harus diantisipasi dan disadarkan masyarakatnya untuk biasa berbeda pendapat kaitannya dengan pemilu apapun, tetapi pada saat membangun desanya kelompok-kelompok itu harus sudah hilang, gitu deh. Ya, ini yang kadang-kadang sulit. Jadi begitu ada pemilihan apapun ya, pemilihan lurah, nanti ya pemilihan kaitannya dengan penetapan pejabat daerah, ya, dan juga pemilihan umum itu sering masyarakat pecah di situ gitu. Nah, sekarang bagaimana tokoh-tokoh masyarakat itu ya bersatu kemudian mengatasi persoalan-persoalan itu sehingga tujuan untuk membangun desa, membangun kesejahteraannya itu bisa terwujud, ya. Bisa terwujud gitu. Silakan berbeda pendapat pada waktu pemilihan, habis itu ya selesai gitu ya. Tapi hal ini kan di Indonesia susah kan, masih banyak kesulitan, bahkan elit-elitnya pun ya begitu gitu, ya. Ya dulu di tingkat nasional kan ada yang kita kan terbelah tuh, bela Prabowo, bela Jokowi, sampai sekarang aja manusianya tetap terbelah gitu. Padahal Jokowi sama Prabowo sudah di pemerintahan yang jadi satu gitu kan. Ini kelemahannya ada di sana, ya. Jadi faktor pendukung dan faktor penghambat harus selalu diidentifikasi dengan baik, ya. Gitu ya. Ya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, salah satu hal penting, saudara-saudara, ya, kaitannya dengan konstruktivistik itu adalah pentingnya mengembangkan inquiry, ya. Jadi membangun pertanyaan-pertanyaan, kemudian berpikir yang radikal, berpikir yang konseptual, ya.
berpikir yang mendasar dan selalu mempertanyakan ini apa, itu apa, itu apa. Jadi konstruktivistik itu ilmu kita akan berkembang kalau ada pertanyaan gitu. Ya, itulah kenapa studi pasca sarjana, studi sarjana wajib membuat riset gitu ya, agar terbiasa dan berlatih mengembangkan pertanyaan-pertanyaan. Dalam hal ini kita sebut sebagai permasalahan gitu ya, sebagai rumusan masalah ya. Ini biasakan itu ya, dan biasakan berpikir yang mendasar juga ya, yang radikal, yang mendasar, yang konseptual ya, kemudian berpikir yang radial, berpikir divergen, konvergen, kemudian kritis, kreatif gitu. Ya. Monggo. Ini ada berapa kelompok, Obi? Jumlah anggotanya, Prof. Bukan, jumlah kelompoknya berapa? Oh, Ada ada 10 apa 9? 12, Pak. 12 ya? 12, Prof. 12, Pak. Oke. Mungkin hari ini aja dulu, satu dulu. Nanti minggu depan mudah-mudahan bisa 3 ya. Ya. Monggo kalau Siap, masih Prof. ada yang mau tanya, ingin menyampaikan. Mungkin saya, Prof, sedikit konfirmasi, Prof. Ya. Di mungkin penjelasan dari awal tadi yang Prof Putu sampaikan, ini saya menangkap satu hal yang menarik, mungkin yang vokasional ini sebenarnya mengarah ke mendidik, saya peserta didik itu tidak hanya belajar untuk menggunakan mesin ya, maksudnya, tetapi mungkin di vokasional juga mendidik peserta didik itu untuk menjadi mungkin manusia juga ya, mengembangkan SDM-nya tadi, mungkin ya nggak hanya menggunakan sebuah alat yang mengarah ke industri, tapi juga mungkin mengarahkan SDM ini untuk ini bisa berkualitas untuk Ya. Kata personal ya, personal kemudian menjadi personality ya di dalam TVET itu ya. Jadi TVET mengembangkan bakat, minat ya seseorang agar pertama bisa menjadi pekerja ya. Kemudian yang kedua sudah dirumuskan lagi menjadi pekerja berkarir ya. Maka jadi tadinya education for work konsepnya atau education for occupation. Jadi di sana definisinya lulusannya bisa diterima bekerja ya, entry occupation gitu, memasuki okupasi. Kemudian yang kedua ditindaklanjuti lagi berkembang karirnya, tidak hanya diterima bekerja tetapi berkembang karirnya. Ya, kemudian yang ketiga yang disebut dengan professional development ya. Profesional itu semuanya bersifat personal ya, pada diri anak, pada diri pribadi anak. Sehingga betul sekali bahwa pendidikan vokasional tidak hanya belajar menggunakan alat ya atau membuat alat. TVET itu bukan itu. Jadi mengembangkan pribadi anak ya. Sudah pasti kalau pribadi manusia personalnya itu sudah berkembang, kemampuan menggunakan alat itu kan bagiannya ya. Bagiannya ya, kemampuan membuat sistem itu bagiannya. Ya, tapi bagaimana dia menjadi pekerja yang efektif, ya, pekerja yang profesional ya. Maka di situ ada kajian-kajian tentang soft skill, hard skill ya. Kemudian kata technical and vocational. Saya sudah sampaikan. Technical itu berkaitan dengan hal-hal yang teknis ya. Yang teknis. Vocational berkaitan dengan wawasan kebekerjaan. Jadi wawasan pekerjaan secara luas itu vocational.
teknis bekerja itu adalah technical. Ya, keduanya ini bisa dikuasai dengan melalui pendidikan dan pelatihan gitu. Jadi sekarang misalnya Taufik sudah menjadi pekerja di suatu industri, ya. Kemudian harus mengikuti training baru gitu ya. Iya. Karena ada teknologi baru, ya. Mungkin juga ada manajemen baru ya. Itu masuk TVET ya. Jadi TVET tidak hanya persoalan sekolah ya. Jadi persoalan retraining ya, persoalan upskilling, reskilling ya. Tuh. Jadi nanti risetnya luas sekali ya. Skop riset di vocational sangat luas ya. Jadi mungkin kalau dulu kan mungkin dengan hal ini kan saya membuka wawasan khususnya di saya ya, saya kira kan mungkin vocational itu hanya istilahnya dalam tanda kutip membangun jadi seorang buruh istilahnya, tapi ternyata lebih dari itu ya, mengembangkan personalnya juga. Terima kasih Prof. Ya, sejak lama memang itu sudah diperdebatkan ya antara Prosser dan John Dewey gitu. Jadi TVET itu tidak underbow-nya pengusaha gitu. Jadi tidak boleh ya, pendidikan itu tidak boleh menjadi alatnya pengusaha atau perusahaan ya. Karena pendidikan itu juga harus memanusiakan manusia, sehingga dia juga harus bisa sebagai ikut menentukan bagaimana perkembangan perusahaan gitu. Dan juga bisa berusaha sendiri ya. Jadi arahnya kan nanti ke entrepreneurship kan. Ya. Jadi inti yang pokok adalah pada kesejahteraan ya. Kesejahteraan yang secara luas ya. Ya di dalamnya ada pemerataan pendapatan ya. Maka ada istilah decent work ya. Decent work ya. Jadi kerja yang bermartabat gitu. Ya. Oke. Bang, ada yang lain? Cukup? Tidak ada lagi? Oke. Ya, perhatikan itu bahwa tujuan umum ya, tujuan umum vocational education itu ya. Ini yang disajikan oleh Obi dan kawan-kawan ya, dan juga harus menjadi perhatian semua, sehingga nanti pada saat nulis dan nyusun tesis itu sudah mulai terarah ya, mulai terarah. Seandainya saya ikut nguji, saya pasti akan mempersoalkan itu ya, karena itu yang seharusnya dibangun gitu ya. Jadi kata-kata pendidikan, teknik, ya, elektronika dan informatika itu Anda harus paham skopnya ya. Sehingga nanti menjadi master pendidikan teknik elektronika informatika itu sudah clear ya. Sudah clear dan Anda sudah representatif ya. Master itu ahli loh ya. Kalau kungfu itu jurusnya udah banyak gitu loh ya. Jadi apapun masalahnya nanti sudah bisa untuk mengatasi ya, memberikan jurus gitu ya. Master itu. Jadi saya nggak mau mahasiswa saya nanti setelah lulus masih belum paham itu. Ya, atau pemahamannya hanya di sudut-sudut kecil saja gitu ya. Jadi tidak pada seharusnya. Jadi kalau Anda punya ladang ya. Kalau Anda punya ladang, ladangnya itu betul-betul Anda kuasai ya. Ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Ya. Mudah-mudahan ada yang bisa Anda adaptasi ya.
Kembali lagi saya akan menggunakan kata yang dipilih si Aubi dan kawan-kawan, adaptasi ya. Adaptasi. Jadi ada akomodasi, yang ada konstruksi ya. Ada konstruksi pengetahuan dan konstruksi pengalaman. Ya. Nah, ini sambungkan dengan filsafat ilmu yang kemarin sudah dipelajari ya. Jadi di dalam berilmu itu bagaimana menghubungkan antara objek formal dan objek materialnya ya. Ya, cukup dulu. Saya akan beralih ke kelas yang RPL. Oh, siap, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Saya tutup ya, Prof. Ya, silakan. Mas Aziz, semoga Mas Aziz saya. Oke, ya siap. Oke, terima kasih kepada Prof. Putu dan teman-temannya. Saya tutup Zoom kuliah, Prof. Ya, saya undang segera Anda wisuda ya. Ini amin, Prof. Oke, terima kasih, Prof. harus Ya, amin, Prof. device ini. Saya Siap. harus hadir juga di Zoom-nya wisuda hari ini ya. Siap, Prof. Oke. Terima kasih atas semangatnya. Saya akhiri. Jangan lama-lama kamu kuliah, cepat selesai. Tidak merepotkan dosen ya.